Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianur. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan membuat video tutorial rangkaian power supply 5 volt. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata perkuliahan sistem digital yang dibimbing oleh Bapak Aditya Prapanca, STMkom. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya Muhammad Alfianur dengan NIM 2005-120-4037. Yang kedua ada Zulfa Maidini Catherine dengan NIM 2005-120-4103. Yang ketiga ada Nur Nafisa dengan NIM 2005-120-4087. Yang keempat ada Diva Tirta Turangga dengan NIM 2005-120-4065. Yang kelima ada Fahrizal Amri Bahtiar dengan NIM 2005-120-4113. Yang keenam ada Andre Lukasiano dengan NIM 2005-120-5095. Dan yang terakhir ada Nila Mirnawati dengan NIM 2005-120-4027. Nah, untuk kasus yang akan dibahas, kami akan membahas rangkaian power supply 5 volt. Pengertian, power supply atau catu daya adalah suatu alat atau perangkat elektronik yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC untuk memberi daya suatu perangkat keras lainnya. Sumber AC yaitu sumber tegangan bolak-balik, sedangkan sumber tegangan DC merupakan sumber tegangan searah. Power supply sendiri berfungsi sebagai pengubah dari tegangan listrik AC atau alternating current menjadi tegangan DC atau direct current, karena hardware komputer hanya dapat beroperasi dengan arus DC. Power supply pada umumnya berupa kotak yang diletakkan di bagian belakang atas casing. Besarnya listrik yang mampu ditangani power supply ditentukan oleh dayanya dan dihitung dengan satuan watt. Komponen yang digunakan dalam pembuatan diproteus. Yang pertama ada dioda, resistor, transistor, sumber arus, cap atau kapasitor, cap elek atau kapasitor, LED yellow, yang terakhir transformator. Selanjutnya menjelaskan fungsi komponen. Yang pertama diode 1N4007. Fungsinya yang pertama sebagai penyeara arus atau sinyal AC, yang kedua sebagai alat pemotong level, yang ketiga sebagai penurun tegangan, dan yang terakhir sebagai pengaman polaritas yang sangat terbalik dalam input DC. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor adalah hambatan. Fungsi transistor pada rangkaian elektronika variasinya sangatlah banyak. Namun pada dasarnya ada beberapa fungsi utama yang terdapat pada transistor, yaitu fungsi transistor sebagai saklar, sebagai penguat, sebagai gerbang logika, dan sebagai pembangkit osilator. Sumber arus AC alternator. Alternator digunakan untuk mensuplai kebutuhan pengisian baterai dan alat-alat lain yang memerlukan arus searah atau DC. Karena itu, arus listrik yang dihasilkan alternator ini perlu dirubah dari AC bolak-balik menjadi DC atau arus searah dengan alat yang disebut rectifier atau diode. Cap atau kapasitor C2 0.1 μF dan C3 0.1 μF. Kap kapasitor berfungsi menyimpan arus listrik dan memperkuatnya sehingga arus menyalir lebih stabil. Selain itu, jika tiba-tiba komponen listrik membutuhkan arus, diambil dari kapasitor tersebut, bukan lagi dari aki. Ini membuat kinerja alternator dan aki lebih ringan dari sebelumnya. Cap elek kapasitor C1 9470. Fungsi elko di dalam suatu rangkaian elektronika yaitu digunakan untuk mengetahui berapa nilai kapasitas sebuah elko di dalam satuan UF, microfarad. Fungsi tersebut seringkali disebut sebagai kapasitor polar. LED yellow. LED atau light
emitting diode memiliki fungsi utama dalam dunia elektronika sebagai indikator atau sinyal indikator atau lampu indikator. Contohnya dapat kita jumpai pada rangkaian-rangkaian elektronika LED digunakan sebagai indikator on atau off. Transformator atau sering disingkat dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Fungsi dari transformator yaitu distribusi dan transmisi listrik. 2. Rangkaian kontrol. Dan ketiga adalah rangkaian pengatur frekuensi. Ini adalah rangkaian yang sudah jadi yang dibuat oleh kelompok kami. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Kita klik di keyboard huruf P. Kemudian kita akan mencari komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk membuat rangkaian power supply. Pertama-tama saya ingin mencari transistor dengan tipe 7805. Kita masukkan tipenya di keyword. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian kita akan mencari diode dengan tipe 1N4007. Kemudian resistor, alternator, kita menggunakan LED yellow untuk pengujiannya. Kemudian transformator dengan kata kunci dan dengan tipe 2P2S. Saya kira cukup. Komponen yang kita cari tadi sudah masuk pada library, kemudian kita klik OK. Untuk memulai membuat rangkaian power supply, pertama-tama kita harus menentukan dulu letak lembar kerja kita, kemudian kita kunci, kita masukkan komponen yang diperlukan, yaitu alternator dulu. Kemudian kita masukkan transformator.
sebelumnya dengan metode clockwise. Posisi akan berubah atau berputar. Kemudian kita masukkan lagi kapasitor kita. Kita putar lagi seperti sebelumnya. Kemudian kita masukkan transistor dengan tipe 7865. Kita masukkan lagi
sudah terhubung semua, maka kita ganti nilai-nilainya, yaitu pada nilai transformator kita ganti menjadi 312, amplitudenya dan frekuensinya kita ganti menjadi 50. Kemudian pada kapasitor elektrolit kita ganti nilainya menjadi 470 miofarad. Kita ganti nilai kapasitor biasa menjadi 0,1 miofarad. Kita penulisannya 0.1 Nah, setelah komponen dan rangkaian tersebut sudah saling terhubung satu sama lain dan rangkaian power supply sudah tertata rapi, maka selanjutnya kita akan menjalankan rangkaian power supply tersebut. Yang pertama, kita tekan tombol play di pojok kiri bawah program, yaitu tepatnya di sini, Run the Simulation. Kita klik. Selanjutnya, kita amati apakah rangkaian tersebut sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini terlihat lampu LED yellow sudah menyala dan DC voltmeter menunjukkan angka 5 volt. Maka kesimpulannya, rangkaian power supply 5 volt berjalan dengan baik. Selanjutnya, yang terakhir, untuk mematikan rangkaian power supply di atas, kita dapat menekan tombol stop simulation di pojok kiri bawah, tepatnya di sini yang berbentuk kotak. Kita klik. Nah, maka di sini lampu LED yellow pun akan mati dan DC voltmeter tidak menunjukkan angka apapun. Nah, sekian penjelasan dan presentasi video mengenai rancangan power supply 5 volt dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.